Halo sahabat KPM, berjumpa lagi. Semoga harinya menyenangkan dan dipenuhi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup tidak terlepas aturan. Iya, dalam hidup banyak sekali pelajaran. Betul. Dalam hidup banyak hal yang perlu dilakukan dan diperjuangkan. Benar sekali. Di sela hiruk pikuk kesibukan sehari-hari, ternyata ada satu hal yang sangat bermanfaat untuk pikiran kita. Apa itu? Menyendiri. Ya, menyendiri. Kesendirian selama ini selalu diberi label kurang baik, seperti kesepian, hingga dianggap tidak produktif. Anggapan seperti itu harus segera diluruskan. Menyendiri dalam beberapa saat ternyata dapat membangun empati hingga menggali kreativitas. Ini seperti yang dikutip dari Sehatku. Apabila ada yang menganggap me time adalah aktivitas buang-buang waktu, justru sebaliknya. Orang yang sehari-hari tenggelam dalam kesibukan perlu mengalokasikan waktu untuk sendiri, karena dialah yang paling membutuhkannya. Menyendiri dalam hal ini bukanlah menutup diri dari orang lain dan sekitarnya. Ini lebih kepada melakukan aktivitas seorang diri. Mari kita coba simak apa saja manfaat dari hal ini. Yang pertama, meningkatkan empati. Menghabiskan waktu hanya dengan diri sendiri akan membangun rasa empati kepada orang di luar lingkaran pertemanan sehari-hari. Tak hanya itu, terus-menerus berada dalam kelompok ini rentan menimbulkan pemahaman we vs them, hingga membandingkan orang lain dengan kelompok tempat Anda berada. Yang kedua, merangsang kreativitas. Banyak yang menilai diskusi dan brainstorming merupakan cara terbaik untuk menemukan ide. Di sisi yang lain, penelitian membuktikan bahwa seorang individu bisa lebih piawai menemukan solusi masalah ketika bekerja seorang diri. Bisa saja pikiran lebih fokus ketimbang harus mendengarkan pendapat orang lain. Orang yang suka menyendiri biasanya mampu menciptakan inovasi tanpa adanya tekanan secara sosial. Kalaupun tentunya bisa saja asumsi orang lain berbeda, tidak seperti ini. Kemudian yang ketiga, baik untuk relasi. Jika ada anggapan menyendiri artinya menjauhkan seseorang dari orang-orang di sekitarnya, faktanya justru sebaliknya. Sebuah hubungan atau relasi akan menjadi paling sehat ketika setiap individu di dalamnya merawat dirinya sendiri. Dalam studi yang dipublikasikan di British Journal of Psychology, itu menekankan pentingnya menyendiri demi meningkatkan rasa menikmati hidup. Bahkan bukan hanya itu saja, mengambil jeda sejenak dari orang-orang di lingkaran pertemuan bisa menyadarkan diri betapa pentingnya koneksi dengan mereka semua. Selanjutnya, yang keempat, minim distraksi. Kabar baik lainnya,
dari kerja seorang diri adalah sedikit distraksi yang bisa mengalihkan fokus. Faktanya, fokus pada lebih dari satu hal di waktu bersamaan secara signifikan menurunkan produktivitas. Oleh sebab itu, penting untuk mengalokasikan waktu untuk bekerja seorang diri. Ini juga terkait dengan kemampuan mengambil keputusan dengan pikiran lebih jernih, tanpa tekanan sosial. Namun, apabila pekerjaan tidak memungkinkan untuk dikerjakan seorang diri, Anda tetap bisa menjaga produktivitas. Caranya, dengan fokus pada satu pekerjaan pada satu waktu. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Saat berada dalam sebuah kelompok, seseorang tidak akan terlalu mengerahkan segenap upaya untuk mengingat dan mencerna informasi. Ini kenapa? Alasannya, karena ada banyak orang lain yang diasumsikan bisa ditanya atau melengkapi. Nah, fenomena seperti ini memang banyak terjadi. Di sisi yang lain, bekerja sendiri bisa meningkatkan rentang fokus. Di saat bersamaan, kemampuan mengingat kembali informasi yang pernah dicerna juga akan terlatih. Dalam studi jurnal Psychological Bulletin, kemampuan mengingat kembali informasi seorang individu jauh lebih baik ketimbang melakukannya beramai-ramai. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, membangun kekuatan mental. Meski manusia adalah makhluk sosial, menyendiri juga sama pentingnya. Menurut sebuah studi, mengalokasikan waktu untuk diri sendiri meningkatkan rasa bahagia, puas terhadap hidup, hingga yang tak kalah penting bisa mengelola stres dengan lebih baik. Menariknya lagi, orang-orang yang menikmati waktu seorang diri terbukti lebih jarang merasakan depresi. Ini luar biasa. Dan yang ketujuh, emosi lebih stabil. Bonus sekaligus manfaat dari menyendiri yang juga penting adalah memiliki emosi lebih stabil. Ketika seseorang merasa fulfilled, maka mereka bisa merespon apapun yang ada di sekitar dengan kepala dingin, termasuk dalam menghadapi konflik atau pemicu stres. Sekarang kita coba mengetahui cara mulai menyendiri itu seperti apa. Tidak semua orang bisa secara alami memutuskan untuk menyendiri. Tak hanya itu, terkadang status atau peran yang melekat ini juga tidak memungkinkan untuk me time. Kalaupun hanya barang sejenak. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita memulainya? Pertama, alokasikan waktu untuk menyendiri. Tak perlu terlalu lama. Bisa mulai dari 30 menit dan terus bertambah ketika sudah terbiasa. Kemudian, tentukan tempat untuk menyendiri. Kita bisa memilih di kamar atau di kafe yang sepi atau di mana di tempat yang di situ kita bisa nyaman. Yang selanjutnya, cara yang lain, kurangi distraksi seperti menerima telepon masuk, pesan teks, hingga media sosial yang lain. Apabila perlu, lakukan digital detox selama menyendiri. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun sejak kecil perlu memahami bahwa mereka perlu dalam satu waktu untuk merenung sendiri. Terbukti dalam sebuah penelitian, anak yang menikmati waktu kesendiriannya memiliki perilaku yang jauh lebih positif. Tak hanya itu, orang yang menyendiri juga lebih bisa mengenal dirinya. Ada ruang untuk merencanakan hidup
ke depannya tanpa distraksi dari orang lain. Mulai dari tujuan hidup, perjalanan, hingga perubahan apa yang ingin dilakukan. Demikian sahabat KPM, semoga bermanfaat dan terima kasih.